Bilangan 5. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, "Perintahkanlah Bani Israel supaya mereka mengeluarkan dari perkemahan setiap orang yang kena kusta, setiap orang yang mengeluarkan lelehan, dan setiap orang yang cemar karena mayat. Laki-laki dan perempuan, engkau harus menyuruh mereka keluar dari perkemahan. Engkau harus mengeluarkan mereka supaya janganlah mereka mencemarkan perkemahan tempat aku berdiam di tengah-tengah mereka." Maka Bani Israel melakukan demikian, lalu mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan, seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa. Demikianlah yang dilakukan Bani Israel. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, "Berbicaralah kepada Bani Israel ketika pria atau wanita melakukan suatu dosa terhadap sesamanya, dengan demikian ia berlaku tidak setia kepada Yahwe, maka bersalahlah ia. Maka mereka harus mengakui dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Lalu ia harus membayar kesalahannya secara penuh, menambahkan 1/5 atasnya dan memberikannya kepada orang yang terhadapnya ia telah melakukan kesalahan. Apabila orang itu tidak mempunyai sanak keluarga untuk menerima persembahan penebus salah itu, biarlah persembahan penebus salah itu menjadi milik Yahwe, menjadi milik imam, selain domba jantan pendamaian yang dengannya ia melakukan pendamaian bagi dirinya. Setiap persembahan unjukan dari setiap hal-hal kudus Bani Israel yang mereka persembahkan kepada imam akan menjadi kepunyaan imam itu. Seseorang yang menguduskan sesuatu itu adalah miliknya sendiri, tetapi apa yang ia berikan kepada imam itu menjadi milik imam." Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berbicaralah kepada Bani Israel. Haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seorang istri berselingkuh dan berlaku tidak setia kepada suaminya, dan seorang pria berbaring dengannya, lalu hal itu dirahasiakan dari mata suaminya dan tetap tersembunyi, ia telah tercemar, sekalipun tidak ada saksi terhadapnya dan meskipun ia tidak tertangkap. Jika roh cemburu menguasai suaminya, lalu ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan istrinya memang cemar, atau jika roh cemburu menguasainya, lalu ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan istrinya tidak tercemar, maka suami itu harus membawa istrinya kepada imam, dan ia harus membawa persembahan atas perempuan itu 1/10 eva tepung jelai. Ia tidak boleh menuangkan minyak ke atasnya, ia juga tidak boleh menaburkan kemenyan ke atasnya, karena ini adalah persembahan sajian kecemburuan, suatu persembahan sajian ingat-ingatan yang mengingatkan kesalahan. Imam itu harus mendekatkan dia dan menghadapkannya ke hadapan Yahwe. Kemudian imam itu harus mengambil air kudus dengan sebuah bejana tanah. Lalu ia harus mengambil debu yang ada di lantai tabernakel dan menaruhnya ke dalam air itu. Imam itu harus menempatkan wanita itu di hadapan Yahwe, dan ia harus mengurai rambut kepala wanita itu dan menaruh persembahan sajian ingat-ingatan di telapak tangan wanita itu. Itulah persembahan sajian kecemburuan. Dan di tangan imam itu haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Lalu haruslah imam itu menyuruhnya bersumpah, dan haruslah ia berkata kepada wanita itu, "Jika benar tidak ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika engkau tidak berselingkuh dalam kecemaran di belakang suamimu, maka bebaslah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Namun jika engkau berselingkuh di belakang suamimu dan engkau mencemarkan diri dan seseorang melakukan persetubuhan denganmu selain suamimu, maka haruslah imam menyumpahi wanita itu dengan sumpah kutuk. Imam itu haruslah berkata kepada wanita itu, 'Biarlah Yahwe menetapkan engkau menjadi sumpah dan kutuk di tengah-tengah bangsamu ketika Yahwe membuat pahamu menyusut dan perutmu menggembung. Lalu air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam perutmu, sehingga menyebabkan perutmu mengembung dan pahamu menyusut. Maka haruslah wanita itu mengatakan, Amin, amin. Lalu imam itu haruslah menuliskan kutuk-kutuk ini pada sebuah buku. Haruslah ia menghapusnya dengan air pahit itu.
Haruslah ia membuat wanita itu meminum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang pahit. Maka haruslah imam itu mengambil persembahan sajian kecemburuan dari tangan wanita itu. Lalu haruslah ia mengayunkan persembahan sajian itu di hadapan Yahwe, dan ia harus membawanya ke dekat mezbah. Imam itu haruslah mengambil segenggam dari persembahan sajian itu sebagai persembahan ingat-ingatan dan membakarnya di atas mezbah. Sesudah itu, ia harus memberi wanita itu minum air itu. Ketika ia memberinya minum air, maka akan terjadi jika ia telah tercemar dan telah berlaku tidak setia terhadap suaminya, maka air yang mendatangkan kutuk itu akan masuk ke dalam tubuhnya sebagai sesuatu yang pahit. Maka perutnya akan mengembung dan pahanya akan menyusut, sehingga wanita itu akan menjadi suatu sumpah kutuk di tengah-tengah bangsanya. Namun jika wanita itu tidak mencemarkan dirinya dan ia bersih, maka ia akan bebas dan dapat mengandung. Inilah Taurat kecemburuan ketika seorang istri berselingkuh di belakang suaminya dan mencemarkan dirinya. Atau jika roh cemburu menguasai suaminya dan ia cemburu terhadap istrinya, maka ia harus membuat wanita itu berdiri di hadapan Yahwe. Lalu imam haruslah melaksanakan seluruh Taurat ini kepadanya. Maka pria itu akan bersih dari dosa, tetapi wanita itu haruslah menanggung kesalahannya.